Iya, terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Keluarga Sehat dan kita masuk ke segmen terakhir nih ya. Betul sekali, tidak terasa sudah memasuki segmen Betul. terakhir. Namun untuk Anda yang sudah tertinggal dari segmen-segmen sebelumnya, tidak perlu khawatir karena Anda bisa menyaksikan secara ulang melalui YouTube dengan keywordsnya di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan untuk Anda saat ini tidak ada alasan apapun untuk tidak menyaksikan tayangan berkualitas dari Spacetoon TV karena kami hadir, bisa disaksikan melalui streaming kapanpun, dimanapun di www.mivo.com. Dan sekali lagi untuk Anda mungkin masih ada kesempatan terakhir nih ya untuk berkonsultasi dengan dokter kita di sini, ada Dokter L ya, melalui nomor telepon interaktif kami di 021 582 3489. Tentunya masih membahas mengenai penyakit GERD ini. Tadi saya sudah nanya kepada dokter gitu, sebenarnya ada gak sih komplikasi yang sangat berbahaya antara penyakit GERD dengan penyakit yang lainnya gitu, Dok? Yang menyangkut organ-organ lain. Betul. Oke. Jadi kalau komplikasi sebenarnya dia menyebabkan esofagitis, struktur yang tadi penyempitan saluran esofagus, sama tadi yang mengarah ke keganasan tadi, ke kanker. Itu yang paling bahaya Yang paling bahaya sekali. Iya. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan organ lain, itu tadi yang gangguan sesak napas. Nah, itu berbahaya sekali. Kalau orang gara-gara GERD terus dia jadi sesak napas dan tidak siap dengan pertolongan, misalnya dia jauh dari pusat pertolongan medis, itu akan berbahaya. Itu bisa menyebabkan tidak bisa napas. Kan biasanya ada alat pernapasan. Kalau dia siap gitu kan. Kalau dia siap. Kalau tidak siap itu bahaya sekali. Makanya tetap harus kita kembali lagi kita harus concern ya. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu ya kondisi apa. Kita benar-benar serius lah. Menangani penyakit kita ini, jangan cuekin gitu kan, orang cuek ya dengan penyakit karena apalagi kalau penyakit ini belum terlalu berat. Betul. Kan dia tidak mematikan tapi dia hanya membuat kita tidak nyaman ya kalau yang ringan-ringan. Karena ringan ini bisa jadi mah yang akut, bisa jadi kronis. Betul. Mah kronis bisa jadi GERD. GERD kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi ke kanker seperti itu. Nah, seperti ada teman saya ini, Dok, kalau misalnya lagi sikat gigi gitu kan, terus selalu keluar pengen dahak gitu, enek gitu. Itu sebenarnya penyakit itu bukan tuh, Dok? Itu salah satu gejala ya, karena dia sebenarnya itu asam lambungnya naik biasanya pada pagi hari. Jadi asam lambung ini naik itu pada dini ke pagi hari kalau secara normal ya, karena kan lama kosong tuh perutnya. Jadi sikat gigi itu sebenarnya lebih ke odolnya barangkali ya, yang merangsang asam lambungnya. Jadi kita jadi kayak enek. Jadi kayak enek, kadang-kadang orang muntah. Betul. Ya, itu juga salah satu gejalanya. Cuman kembali lagi kan ada tingkatannya. Kalau masih ringan tuh sebenarnya gampang, lebih mudah lah penyembuhannya daripada kalau sudah terjadi perlukaan. Betul. Sudah terjadi perlukaan ya kita perlu waktu bisa sampai tahun. Nah kemudian nih, Dok, untuk tahap penyembuhannya sendiri, apakah ada juga seperti terapi-terapinya? Kemudian dibutuhkan waktu berapa lama sih sebenarnya pada umumnya untuk menstabilkan dan mengembalikan kesehatan pada lambung kepada penderita GERD? Itu kembali lagi sudah seberapa berat ini sakitnya. Ya, kalau sudah seberapa berat. Kalau misalnya masih ringan, itu sih kalau kita teratur ya dengan pola hidup kita benar-benar strict, nggak lagi konsumsi yang memicu, terus itu bisa sampai 8 minggu gitu. Tapi kalau misalnya agak berat, itu dengan asumsi kita minum obat teratur ya, minum obat teratur yang diresepkan dokter sama pola hidupnya. Atau kalau yang lebih berat lagi bisa 6 bulan sampai setahunan gitu, bisa lama memang. Jadi kayaknya kok minum obat mah aja bisa tahunan ya, itu karena asam lambung itu sudah di fase yang sangat parah gitu ya. Dia mungkin lebih banyak, jadi kita untuk menghilangkannya lebih butuh waktu lebih lama. Nah dokter, ini bisa dikatakan sebagai hal yang mungkin sangat penting sekali. Betul. Gitu ya, karena memang sudah sangat sering kita dengar bahwa lebih baik mencegah dibanding mengobati. Khusus untuk GERD ini sendiri, hal apa sih yang harus dilakukan untuk para masyarakat yang mungkin belum terkena GERD, dan kalau bisa sih jangan sampai ya terkena GERD. Hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya GERD? Oke, jadi sebenarnya sih pola hidup sehat lah pada umumnya ya. Ya tidur cukup saya belum tentu sama dengan cukupnya Mas Pur, Mbak Rimba, cukup. Kemudian kalau bisa olahraga, exercise, dan tentunya kalau pada GERD ini lebih ke makanan. Jadi kita makan memang sesuai jam kita makan. Jadi kalau emang jam 1 harus sudah makan ya diusahakan makan. Nah, jam 1 harus jam makan siang, kita makannya jam 5 gitu. Jadi makanlah sesuai waktunya. Pola makannya. Terus lihat-lihatlah ininya, jenis makanannya. Kalau kita
misalnya kita kan ini asumsi kita belum sakit GERD ya. Bener. Kita sekarang udah makan cabai, besok cabai lagi, besok cabai lagi. Ya cobalah kita atur. Oh kemarin saya udah makan cabai nih, sekarang agak ini Jangan sedikit dulu. ya gitu. Kita mulai atur bagaimana supaya kita lebih sehat dalam pola makannya. Terus tadi kembali lagi kalau makan jangan membawa udara masuk ke dalam lambung. Itu Jadi membuat jangan membuat kita terlalu- kembung. jangan sampai ngobrol gitu dok ya. Ya ngobrol mungkin ya ada jadi Seperlunya ya. Secukupnya. ngobrol sambil makan Iya. gitu. Oke. Jadi terus pola makannya sama itu tadi, jangan sekali banyak lah tapi cuma satu kali, lebih baik kita bagi sedikit-sedikit tapi lebih sering. Dokter, nah kalau untuk jangan terlalu banyak membawa udara ke dalam tubuh gitu ya. Untuk menggunakan permen karet. Nah, ini Permen itu juga tidak disarankan ya. Oke. Minnya itu dia bisa merangsang asam lambung. Oh minnya ya. Iya, Minnya peppermint, ya? iya, peppermint, jus-jus kayak tomat, citrus itu kan asam, itu tidak disarankan juga. Dan makanan yang asam pun juga. Iya, asam berlemak, itu tuh juga dia ya? merangsang asam lambung. oke. Kalau jadi jenis minuman selain alkohol apa lagi dok? Alkohol, Soda. coklat, kopi ya yang Soda berkarbonasi gitu ya? iya. Teh- Karbonasi teh itu tapi tidak ya? teh enggak. Hmm. Mie instan itu karbonasi, soda itu karbonasi. Semua mie ya, semua mie. Ya, semua mie, mau dia kue tiao, mau dia bihun, mie instan atau mie beli gitu. Berarti nggak bukan cuma- kuahnya ternyata dok ya, kan ada yang bilang kalau misalnya kita masak mie kuahnya dibuang dimasukin lagi, ternyata Nah memang itu mie-nya ya. karbonasi ya, iya. Kan di karbonasinya itu di mie-nya Iya, dikasih. di mie-nya. Nah makanya upaya membuang kuahnya itu dalam upaya supaya mengurangi karbonasinya itu, Mas. Lebih berkurang bukannya Lebih berkurang. bukannya tidak ada gitu ya. Iya. Terus makanan-makanan yang menghasilkan gas seperti kobis itu kan dia menghasilkan gas. Itu dihindari dulu lah. Apalagi alkohol itu Kalau serem banget untuk gitu ya. yang bayi nih, Dok, bagaimana? Untuk yang masih anak-anak. Kalau bayi itu Apakah tadi makanan dari bundanya akan berpengaruh juga terhadap pencernaan bayi menyusui maksudnya. Heeh. Kalau menyusui sebenarnya ASI kita ASI ya maksudnya ini kan. Kalau ASI itu hanya sekian persen, tidak sampai 10% akan keluar dari ASI kita. Jadi sebenarnya selama ibunya makannya sudah pola hidup sehat, tidak akan berpengaruh secara langsung. Oke. Kecuali memang ibunya nggak care ya, makannya seenak ininya ya bisa saja. Oke, gitu. bisa Iya. jadi masalah untuk Iya. sebuah hati ya. Oke, terima kasih nih Dokter El nih ya, dan pemirsa di rumah juga sepertinya sudah 60 menit kita menemani pemirsa di rumah. Berbagai solusi juga sudah diberikan oleh Dokter El gitu ya. Dan mungkin saatnya sekarang Dokter El memberikan tips dan kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, silakan dokter. Ya, kebetulan ini kan sebentar lagi mau puasa ya pemirsa ya. Jadi puasa ya sebentar lagi. Iya, betul. Nah, 2 jadi, minggu lagi ya. jadi sebenarnya itu tidak ada pantangannya kalau memang kondisi kita memungkinkan, dalam artian asam lambung kita itu tidak terlalu banyak, jadi sakit mah kita itu tidak terlalu berat. Jadi kembali lagi kalau nanti mau puasa itu buka puasa itu cobalah dengan makan yang manis, jangan langsung berat. Jangan langsung berat, coba dulu yang manis, terus yang ringan. Nanti kan sholat dulu, baru setelah itu makan menu utamanya. Saat nanti sahur, makanlah yang agak berlemak supaya dia lama dicerna. Jadi tenaga juga masih ada, kita juga kenyangnya agak lebih lama. Seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk para penderita GERD ini puasa juga tidak akan berpengaruh ya? Kalau dia Memperhatikan. tidak terlalu berat level ininya. Oke, baik. Sudah cukup deh. Oke, baik. Nah, untuk Anda sekalian pemirsa yang mungkin ingin juga langsung berjumpa dan berkonsultasi dengan Dr. El, bisa langsung menuju kemana, Boy? Betul, langsung saja menuju ke Rumah Sakit Royal Taruma Daan Mogot nomor 34 Grogol, Jakarta Barat pemirsa ya. Dengan nomor telepon di 02156967788. Dan tiba saatnya untuk saya Rima Demensa. Dan saya Boy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Keluarga Sehat. Selamat siang.